Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para hadirin yang berada di Spanyol, dan selamat malam juga kepada para hadirin yang berada di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faisal selaku moderator pada acara hari ini, yaitu Mukena Muhammadiyah Keliling Dunia, dengan mengusung tema meraih keberkahan Ramadan. Saat ini telah hadir bersama kita pemateri yang luar biasa, yaitu Ustadz Alif Cahya Setiadi sebagai salah satu perwakilan juga dari PCM Jerman Raya. Assalamualaikum Ustadz Alif, gimana kabarnya? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan ya Ustadz, Amin. dan untuk keluarga juga. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bisa mulai acaranya. Pada Ustadz Alif, waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Suara kedengaran ya? Kedengaran Ustadz. Baik, ya terdengar Ustadz. Kedengaran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama kita perlu perkenalan dulu katanya. Agak santai saja ya, tidak usah terlalu serius Mas Faisal ya. Mas Faisal Rafsanjani ya. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang ada di Spanyol, semoga Allah selalu melimpahkan segala rahmat, hidayah, karunia, kekuatan, kesehatan, nikmat yang berupa nikmat jasmani dan rohani dalam menghadapi setiap langkah kehidupan ini, agar supaya selalu terjaga dalam jalinan silaturahmi berdasarkan syariah Islamiyah, dan juga berdasarkan dengan apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini hari pertama kita puasa, kita masih dilimpahkan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan yang paling utama adalah keimanan, sehingga kita masih mampu untuk menjalankan ibadah puasa kita yang pertama ini, dan semoga kedepannya kita semakin baik dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuknya lah kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga oleh ajaran-ajaran Rasulullah sendirilah kita masih mampu untuk menjalankannya dengan baik. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam naungannya, ya, berupa naungan dari hadis-hadis yang sudah disiapkan ya oleh beliau, ya, atas tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semua menjalani agama Islam ini dengan mudah dan juga dengan penuh dengan keberkahan. Ketiga, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami pada kesempatan malam hari ini. Di sini kami mewakili PCM Jerman ya, untuk mengikuti program besar yang dijalankan oleh PCM Spanyol dalam acara Mukena ya. Ini apa filsafatnya Mukena ya Mas? Namanya kok Mukena?
seperti Monggo Mas halnya ini Iqbal ya. tahu. Yang punya inspirasi Pak Ketuanya mungkin Mas Iqbal bisa memberikan info. Mas Iqbal ini ya, KTT UGM ya? Nggih, Ustaz. Oh, masalah ini Alumni senior. KTT UGM. Iya, yang disebut oleh Salam Prof. kenal, Samsul Ustaz. ya. Salam kenal Prof. Mas Iqbal. Samsul, betul. Betul. Ya, mau kena ya, apapun namanya, yang penting ini adalah Monggo sebuah gerakan yang luar Ustaz. biasa sekali. Nanti mungkin akan minta filsafat dari penamaan mukena ini. Saya kira tidak main-main ya kalau dalam bahasa Jawa itu, tidak main-main penamaan ini, karena ini sudah Muhammadiyah keliling dunia mukena itu. Jadi menarik sekali untuk ditinjau nanti secara lebih detail dari segi bahasa dan filsafatnya. Pada malam hari ini kita ingin sedikit belajar ya. Ini bukan siraman rohani ya, Ustaz Faisal Rabzani ya. Saya tidak punya apa yang untuk disiramkan ya, tapi kita sini belajar bersama bareng, kita mengkaji apa yang sudah kita pelajari, dan mungkin bisa jadi apa yang sudah kita pelajari ini lupa ya, karena sudah setahun yang lalu kita melewatinya, kemudian karena kesibukan yang sangat luar biasa ya ini, sehingga kita sedikit ya menyisihkan lah apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah diberitahukan kepada kita pada tahun yang lalu. Ya, sehingga kita perlu untuk merefresh kembali, kita perlu mengkaji ulang kembali agar supaya tidak tertanam di kardus apa yang sudah kita ketahui. Hakikatnya menggapai keberkahan Ramadan ini adalah tujuan kita dalam menjalani ibadah puasa yang saat ini kita sedang menjalannya dalam kondisi yang berbeda pastinya. Dalam 3 tahun terakhir kita menjalani puasa ini dengan kondisi, keadaan, kemudian suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tetapi kami yakin keadaan tersebut tidaklah merubah ya hakikat daripada Ramadan itu sendiri, dan bagaimana kita menggapai keberkahan yang ada dalam Ramadan itu sendiri. Kami ingin memulai dari perkataan Abu Bakar Al-Balkhi ya, ini Abu Bakar Al-Warra ya. Ini beliau mengatakan dalam satu dalam satu asarnya itu mengatakan bahwasanya Syahrul Rajab Syahrul Zar' wa Syahrul Sya'ban Syahrul Syaqi Zar'i wa Syahrul Ramadan yakni Syahrul Hasadi Zar'i. Sejatinya apabila kita mengikuti perkataan beliau ini ada hal menarik yang perlu kita jadikan sebagai titik tolak dalam kita menghadapi Ramadan. Beliau menyebutkan bahwasanya 2 bulan sebelum Ramadan itu adalah syahr-syahr atau bulan-bulan yang sangat punya kontribusi besar untuk perjalanan Ramadan kita. Kalau beliau menyampaikan dan mengatakan dalam asar tadi bahwasanya Syahrul Rajab yaitu Syahrul Zar'i, bulan Rajab adalah bulan kita menanam, kemudian Syahrul Sya'ban adalah Syahrul Saqi Zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman kita. Maka sejatinya setelah kita melalui 2 bulan itu, di bulan Ramadan inilah kita sampai kepada titik puncak daripada apa yang sudah kita lakukan di 2 bulan sebelumnya, yaitu Syahrul Hasadi Zar'i, atau bulan kita memetik hasil panen apa yang sudah kita tanam. Jadi perjalanannya sungguh panjang ya, 3 bulan itu perjalanan yang panjang untuk kita mencapai Hasadu Zar'i. Ya, kalau kita menanam padi di Jawa yang umurnya 3 bulan, pasti kan di bulan pertama kita akan sangat sibuk sekali dengan yang namanya membajak sawah, kemudian memberikan pupuk, kemudian mengairi, kemudian memilih benih-benih yang baik, kemudian mulai nampak itu mulai menuai benih ya di sawah kita. Kemudian setelah itu bulan setelahnya mulailah kita menanam ya, kita membersihkan, mencabuti rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan padi, kemudian menjaga dari burung-burung pemakan padi dan seterusnya. Dan akhirnya di bulan ketiga kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ini seharusnya yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini kita benar-benar sudah terlatih, sudah melalui proses yang panjang. Jadi di bulan Rajab kita sudah mulai dengan puasa Senin Kamis atau Daud atau apa, sehingga dalam 2 bulan terakhir sudah terbiasa dengan
menahan lapar, menahan emosi, menahan dan sebagainya, sehingga di bulan Ramadan ini benar-benar kita sudah siap untuk menghadapi apa yang ada di bulan Ramadan, dan kita bisa fokus untuk dalam Ramadan ini hanya untuk meraih keberkahan tadi, meningkatkan kualitas. Karena yang kita lihat selama ini dan yang kita jalani, ya saya sendiri, usi nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri sendiri dan juga teman-teman sekalian, bahwasanya ketika bulan Ramadan ini kita seolah-olah ngeget di awal ya. Ngeget itu apa ya? Saya dari Jawa nih, Mas Iqbal dari Jawa tuh bukan ya? Ngeget itu Saya dari Banten, Ustaz. oh, Banten Aslinya. ya. Dari Jawa ya. Yang dari Jawa biasanya paham nih, ngeget ya. Jadi ngeget di awal. Yang Nge-push biasanya kita kita mempush di awal, itu terlalu mempush di awal. Sehingga kaget. Kita tuh kaget. Tiba-tiba biasanya kita nggak pernah puasa kok. Tiba-tiba puasa. Kita biasanya makannya lahap karena saking bersyukurnya kepada nikmat Allah. Jadi kita menikmati setiap menu yang kita dapat dengan semangat, dengan dengan senang, dengan luar biasa sekali itu. Sehingga ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita ditahan untuk tidak seperti itu. Akhirnya kagetlah tubuh kita. Itulah yang terjadi, sehingga memang pada dasarnya menghadapi Ramadan itu ada step-stepnya ya, yang sudah persiapkan sejak awal. Apalagi yang di daerah Eropa yang saat ini 3 tahun terakhir ini memang di atau 4 tahun sebelumnya ya, kalau sekarang agak pendek ya. Mungkin kalau di Leipzig di Jerman sahurnya fajarnya jam 4:30, nanti bukanya jam 8. Tapi sebelumnya bulan sebelumnya itu sangat panjang karena masuk ke puncak terlama waktu di Jerman, sehingga 18,5 jam itu kan bagi kita yang sudah terbiasa di Indonesia dengan 12 jam atau 14 jam akan merasa kaget sekali. Maka butuh persiapan yang sebelumnya sudah disiapkan sejak bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Jadi ini adalah salah satu renungan kita ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi seyogianya memang seperti inilah kita mengikuti Abu Bakar Al-Warra ini, bagaimana kita sejatinya mempersiapkan Ramadan ini sedini mungkin, sehingga akan sangat memudahkan kita dalam menjalani ibadah puasa ini. Kemudian terkait dengan berkah ya, kalau kita berbicara sedikit dengan berkah itu, memang kata ini menarik untuk kita kaji ya. Kalau di bahasa Arab itu kita menemukan berkah, barokah, kemudian ada juga kolam itu juga birkah. Jadi ada asal katanya yang dari barokah ini kan suatu yang menarik untuk dikaji, karena dia memiliki banyak turunan kata dan itu memang memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Satu kata ketika kita berbicara tentang berkah ya, berkah itu dalam Mukhtar Sohah ya, Mukhtar Sohah yang ada di halaman 49 itu ada kata al-barokah, itu yang diartikan adalah takatsurul khair wa nama'uhu wa istiqraruhu wa istimraruhu. Jadi berkah itu ya kebaikan yang sangat banyak sekali, yang sangat melimpah sekali, yang sangat tidak terbatas sekali. Kemudian nama dan itu terus berkembang, terus bertambah, terus tumbuh, terus melimpah. Jadi kalau mendapatkan satu berkahan, kemudian nambah lagi menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Tapi dalam kebaikan itu namanya berkah. Tapi tidak pada hal itu saja, tidak hanya berkembang, tidak hanya banyak dan tidak hanya berkembang, tapi juga dia istiqrar. Jadi mapan di tempat yang diberkahi itu. Kemudian dia istimraru dan terus saja seperti itu, mengalir terus. Jadi kebaikan yang melimpah, kemudian kebaikan yang terus bertambah, kemudian kebaikan itu terus berada pada diri kita, berdiri orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus berkelanjutan sampai tidak terbatas. Ini adalah berkah ya. Kalau kita kembali kepada berkah itu sendiri, memang berkah adalah sebuah kebaikan. Jadi kebaikan yang berlimpah itu bahasa yang umum atau makna jamak. Jadi arti jamaknya, bahasa Indonesianya apa ya, makna jamak itu. Arti keseluruhannya yaitu adalah mencakup itu sebuah kebaikan yang
yang banyak dan terus berlimpah dan menetap pada sesuatu. Nah, seperti halnya birkah ya, birkah itu salah satu turunan dari kata berkah, itu juga kolam ya. Kolam itu ada airnya, kemudian air di situ pasti dia akan melimpah apabila terisi kan. Apabila dia memang digunakan bermanfaat, kemudian dia terisi, maka dia akan melimpah. Kemudian dia biasa ditempati oleh air, kemudian air itu bisa menetap di situ, kemudian memberkahi yang lain, memberikan manfaat yang lain, dan terus menerus seperti itu. Ini adalah berkah. Jadi keberkahan sebenarnya selalu kita dapatkan ya, selalu kita nikmati di setiap kehidupan kita seharian. Kalau kita di saat ini ya, kita bisa melakukan semacam ya ini sharing, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr melalui Zoom. Padahal jarak kita tidaklah dekat ya. Ini mungkin kalau Mas Faisal Rafzanza ini mengundang saya maunya, ya pasti akan sangat jauh sekali perjalanan dari sana ke sini dan sebagainya. Tapi di dalam hal ini kita dapat bertemu secara online. Ini adalah sebuah keberkahan juga, ini adalah sebuah kebaikan. Yang penting adalah bagaimana apa yang kita tawasau dalam al-haq wal bir ini bisa tersampaikan dan bisa saling memberikan manfaat dan keberkahan. Jadi ini juga termasuk dalam keberkahan, dalam makna berkah. Kalau dalam orang Jawa biasanya berkat ya, menjadi berkat. Karena memang Indonesia ini negara dengan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia ini banyak sekali mengadopsi ya, bukan mengadopsi, mengakomodir istilah-istilah bahasa Arab yang ada ya, terutama dalam terminologi Islam. Dan itu melakukan perubahan-perubahan. Kalau dalam bahasa Jawa berkat ya, kita kondangan, kemudian kita ya kalau di tradisi Jawa itu ada kondangan ya, kalau di Muhammadiyah tidak ada kondangan ya. Tidak ada kondangan. Ya adanya kumpul nanti ada apa namanya ada santunan ya, baik makanan atau apa yang diberikan, itu bisa dikatakan di Jawa itu adalah berkat. Itu mungkin adalah pengejawantahan dari mana berkah itu sendiri dalam bahasa yang berbeda, dan untuk mengakomodir suatu fenomena keberkahan yang dalam bentuk yang berbeda. Walaupun setiap hari ya, kita di setiap kehidupan kita sehari-hari kita selalu mendapatkan yang namanya keberkahan itu, baik dari segi rezeki kita ya. Keberkahan itu sejatinya ada banyak sekali, ada yang sifatnya dohir, ada yang sifatnya batini ya. Yang dohir ya kita dapatkan hujan dari Allah SWT, hujan, kemudian panas, kemudian angin sepoi-sepoi, kemudian air yang melimpah dan sebagainya. Ini keberkahan yang dohir ya. Kita mendapatkan berkat ketika kita ketemu orang di kondangan atau di perkumpulan, itu juga keberkahan. Tapi ada juga yang sifatnya dia tidak dohir, yang sifatnya adalah batini, seperti kesehatan, kemudian intuisi, kemudian kemampuan berpikir yang baik, kemampuan berpikir cerdas, kemudian kelembutan hati, kemudian kesabaran, istiqomah, dan semuanya itu adalah juga bentuk keberkahan yang itu adalah membawa kepada kebaikan pada diri kita masing-masing. Jadi setiap hari di tiap kehidupan kita, setiap detik kita, hidup kita, setiap nafas kita, setiap langkah kita itu selalu ada keberkahan. Cuman kadang kita jarang merasakan, kemudian jarang melihatnya secara lebih detail, lebih dalam, dan kita mampu mensyukurinya secara langsung. Itu adalah kadang itu problem kita ya, yang memang jarang kita menyadarinya. Bahkan kalau setiap detik kita ada keberkahan, pasti setiap minggu ada keberkahan lain, di setiap bulan kita ada keberkahan lain, dan seterusnya. Hanya saja pada bulan Ramadan ini kita memiliki keberkahan yang lebih banyak lagi ya, karena memang bulan ini memang bulan yang khusus ya. Memang Allah Subhanahu wa taala men-setting ya, bulan ini adalah bulan dengan penuh keberkahan. Ya tidak menafikan bulan-bulan lain dengan keberkahan di masing-masingnya, tetapi memang sejatinya di bulan ini kita mendapatkan banyak sekali keberkahan yang itu perlu kita gapai, perlu kita capai, perlu kita dapatkan, sehingga kita benar-benar mampu merasakan dan mampu mencapai pada tataran ibadur rahman yang benar-benar mendapatkan keberkahan di
bulan Ramadan. Kalau kita melihat lebih rinci di bulan Ramadan ini, maka ada beberapa keberkahan yang ini bisa jadi sudah kita dengar ya sejak kita dulu, karena memang di bulan Ramadan ya topiknya adalah ini saja gitu. Kita berbicara tentang keberkahan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Itu adalah tema-tema umum yang setiap tahun kita akan selalu mendengarkan, dan setiap tahun kita akan bertemu dengan tema-tema ini, bertemu dengan penjelasan-penjelasan ini dan sebagainya. Keberkahan di bulan Ramadan yang pertama itu adalah keberkahan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga dia adalah furqan, faman syahida minkum asyahra falyasum, dan barang siapa yang antara bertemu ya, man syahida minkum, barang siapa dari kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya, kemudian syahra, bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia berpuasa. Ini adalah pengkhususan yang luar biasa untuk bulan Ramadan, di mana petunjuk kita, petunjuk umat Islam, umat mukmin ya. Umat mukmin ini adalah umat muslim adalah Al-Qur'an. Ini diturunkan di bulan Ramadan ya, yang proses penurunannya adalah muntadarrijan, itu nanti bisa dikaji lebih dalam lagi. Yang intinya adalah Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan dan tidak di bulan yang lain. Ini menunjukkan adanya kekhasan atau kekhususan bulan Ramadan ini dari bulan-bulan yang lain yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah petanda bahwasanya ini adalah bulan yang memiliki keutamaan yang ini adalah spesial bagi umat muslim dan umat mukmin, agar supaya kita bisa memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana turunnya Al-Qur'an ini di bulan ini. Ini nanti akan menjadi tolak ukur perjalanan kita dalam menghadapi atau menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Nanti kita akan sedikit melihat tentang mengkaji ya, tentang bagaimana salafus soleh kita menghadapi bulan Ramadan ini dan mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang memang itu bertujuan untuk mencapai pada tataran keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah pengampunan dosa. Bulan ini adalah bulan pengampunan dosa, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi rawahu Bukhari. Ini sangat luar biasa sekali ketika kita melihat ada satu keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, bahwasanya barang siapa yasumu ramadhana imanan wa ihtisaban, yaitu barang siapa yang berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa karena iman dan mencari pahala atau ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan terhapus, dosa yang sebelumnya akan terhapus. Ini adalah keberlanjutan dari apa yang keberkahan pertama tadi, di mana di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk hendaklah ia berpuasa pada bulan ini, falyasumhu, dan hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Bagaimana puasa ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan pengampunan dosa apa yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun sebelumnya atau sebelum bulan Ramadan ini. Tetapi ada syarat yang memang tidak mudah yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan atau mencapai pada
proses mencapai pada tingkatan penghapusan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Yang itu pertama adalah iman ya. Jadi memang ini adalah keimanan ya. Iman bukan muslim ya. Muslim wal mukmin ini berbeda. Muslim orang muslim belum tentu mukmin, tetapi kalau yang mukmin pasti sudah muslim. Ini ada hal yang harus kita garis bawahi di sini, bahwasanya imanan ini tidak hanya sebatas kita menjadi muslim, tapi juga kita sudah harus ada etikot ya, etikot dalam hati kita, bahwasanya kita adalah seorang mukmin. Adanya rukun iman, rukun Islam itu juga membedakan antara hal itu. Jadi kita sudah benar-benar pada tataran iman dengan mengimani melaksanakan ibadah puasa ini dengan iman ya, dan juga ihtisaban, itu ini mencari pahala atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua syarat ini terpenuhi, maka kita akan insya Allah ya akan mendapatkan keberkahan yang kedua ini, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min, yaitu pengampunan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dua syarat ini menjadi tolak ukur ya keberhasilan kita, apakah kita mampu mencapainya atau tidak. Kalau dalam puasanya ya hanya yang penting saya menahan makan, minum, kemudian ya tidak ada keimanan di situ, tidak ada rasa iman, tidak ada rasa gantungkan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita lakukan, ya tidak mungkin kita akan sampai kepada tataran pengampunan dosa ini. Kemudian yang ketiga, kita sudah sering mendengar bahwasanya ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang terbuka ya dalam bulan Ramadan ini, memang kita tidak menemukan di bulan-bulan lain. Kalau dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini sudah sangat masyhur sekali hadis ini bahwasanya, dan dia akan selalu talfidkan sanawiyan, akan selalu disampaikan setiap tahun, terutama di bulan Ramadan. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwasanya ketika sudah datang masa Ramadan ini, maka abwabul jannah kulluha maftuhah. Pintu-pintu surga ini semuanya terbuka. Tidak ada satupun yang tertutup. Ya, tidak ada satupun yang tertutup ya, semuanya terbuka lebar-lebar untuk hambanya. Wa ababun nari muglaqah, dan pintu-pintu neraka tertutup rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu terbelenggu ya, kita nggak tahu terbelenggunya seperti apa, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwasanya kita mampu masuk ke dalam amalan-amalan yang akan membawa kita kepada surga atau kepada neraka, karena memang yang bisa mengatur itu semua adalah diri kita sendiri. Jadi itu kembali kepada pribadi masing-masing, apakah kita akan mengisi setiap detik Ramadan kita ini dengan amalan-amalan yang nanti akan membawa kita kepada surga karena memang sudah terbuka lebar atau tidak. Karena ya kalau kita tidak bisa menahan tangan kita untuk tidak berbuat umpamanya maksiat, maka ya tidak akan berlaku yang namanya suffidatis syaitan ya, syayatin ini setan yang terbelenggu itu. Jadi yang bisa membelenggu itu adalah diri kita sendiri. Selama kita tidak mampu membelenggu diri kita sendiri, ya itu tidak akan setan ini cuma masih akan tetap mengganggu kita, karena memang justru itu adalah bagian daripada tugasnya setan untuk mengiming-imingi kita dengan hal-hal yang itu akan menjerumuskan kita kepada amal-amalan yang akan membawa kita kepada an-nar. Kemudian malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Ini ada Lailatul Qadar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi sungguhnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Dan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar khairum, itu malam yang khairum min alfi syahr, yang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kita bisa secara logika saja sudah bisa menangkap bahwasanya kalau malam itu lebih baik dari 1000 bulan, berarti ya sangat istimewa sekali. Bagaimana Allah mengibaratkan satu malam saja dengan 1000 bulan, yang mana 1000 bulan kalau dihitung itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun pun kita belum tentu bisa mendapatkan kebaikan dalam 1000 bulan itu. Kalau kita mampu mendapatkan kebaikan daripada kebaikan dan kemuliaan serta keberkahan dari Lailatul Qadar, maka itu akan memberikan kita kebaikan yang setara dengan 1000 bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka ini adalah keberkahan yang memang harus kita gapai, dan kita berusaha untuk menggapainya agar supaya kita menjadi pribadi yang mukmin kamil, ya, kita menjadi pribadi yang kamil penuh dengan keberkahan, yang kita mampu mendapatkan pahala dan ridho yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kemudahan yang lagi, yaitu termasuk dalam keberkahan Ramadan, yaitu ini adalah bulan yang dimana waktu-waktunya itu sangat mustajab untuk kita berdoa. Bagaimana diriwayatkan oleh hadis Al-Bazzar, ya, dan Al-Haisam. Inna lillahi fi kulli yawmin itqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslim da'watun yad'u biha fa yastajibu lahu. Ini adalah hadis yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ini adalah sebuah keberkahan tersendiri bagi kita di bulan Ramadan ini. Maka sangat dianjurkan sekali, dan mungkin agak diharuskan untuk bagi kita untuk bisa selalu memanjatkan doa, terutama dalam ketika al-awqat al-mustajabah li doa. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa, seperti setelah pada waktu iftar, kemudian qiyamul lail. Ketika qiyamul lail itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab sekali untuk kita berdoa. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fa yastajibu lahu. Jadi dan akan setiap muslim itu apabila dia menyampaikan doa maka pasti akan dikabulkan. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan salah satu keberkahan yang disiapkan di bulan Ramadan, di mana setiap waktu yang ada di bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sehingga mari kita berbanyak berdoa di bulan Ramadan ini agar supaya kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Itu adalah keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mampu menggapai keberkahan itu. Dalam surat Al-A'raf 96 disebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini adalah bagaimana kita menggapai al-barokah. Yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, syaratnya adalah dua itu. Kita harus amanu, dan kemudian setelah itu adalah kita wattaqau, bertakwa. Kita harus beriman, kemudian karena kita ahlul qura, ya, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, kita ciptaannya. Maka kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu maka insya Allah akan lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Maka Allah akan membukakan lafatahna, ya, ini ada lamnya, ini lam taukid. Jadi benar-benar Allah itu akan membukakan bagi ahlul qura, ya kita di sini, ya kita lafatahna ala ahlul qura. Maka Allah akan membuka bagi kita sebagai ahlul qura, sebagai manusia, sebagai hambanya, barakat minas sama, kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, yang sangat melimpah, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Tapi walakin, ya, apabila mereka berkadzabu maka akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat dan juga ada akibat
Kalau syaratnya terpenuhi maka akan dibukakan dengan mudah kemuliaan, keberkahan itu. Tapi apabila kita kadzabu billah atau kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah direzekikan kepada kita, maka akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu dengan cara yang kita tidak tahu. Kemudian dalam Riwayat Muslim di hadisnya itu juga ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan buah, itu kemudian beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thimarina wa fi mudina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakatin. Jadi itu adalah cara yang kedua. Pertama, kita aman wa taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari Allah dan apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Yang kemudian yang kedua adalah kita harus selalu minta, ya. Nah, ini berdoa terus. Jadi untuk mendapatkan barokah itu selain aman wa taqwa wa adamu ingkarillah, maka ada hal lain yang dalam hadis ini disampaikan, itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan barokah kepada kita. Barik lana fi madinatina, berikanlah kemuliaan dan keberkahan bagi Madinah, kota kita, tempat tinggal kita, desa kita, kampung kita, keluarga kita. Fi thimarina, buah-buah yang kau berikan kepada kami, makanan-makanan yang kau berikan kepada kami, rezeki yang kamu berikan kepada kami, nasi yang kamu berikan kepada kami, dan semuanya. Wa fi mudina wa fi so'ina, ini pada mud ya dan so'an, ketika zakat dan sebagainya itu adalah, maka setiap apa yang kita dapat, setiap apa yang diberikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada apa yang kita dapatkan. Ini adalah cara ketiga bagaimana kita menggapai keberkahan. Jadi di bulan Ramadan ini ya kita harus bertakwa, menjadi mukmin sejati, kemudian kita harus muttaqin, kemudian setelah itu kita menjadi pribadi yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa untuk agar supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana salafus soleh, orang-orang sebelum kita yang salafus soleh, ulama-ulama sebelum kita yang yang terdahulu dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, dan bagaimana mereka berusaha untuk menggapai keberkahan Ramadan. Ini ada beberapa hal yang kami sampaikan dengan singkat saja. Yang pertama adalah pastinya dengan puasa, sebagaimana tadi sudah disebutkan sebelumnya dalam ayat, bila datang bulan Ramadan falyasumhu, maka berpuasalah. Karena apa? Karena ini ada hal yang menarik dari puasa itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanat bi ashri amsalha ila 700 dhif. Yaqulu azza wa jalla illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa luhufu famis shaim atyabu min 'indallahi min rihil misk. Nah, ini adalah pembeda daripada bulan puasa itu sendiri. Bahwasanya setiap amal ya, kullu amali ibni Adam, setiap pekerjaan amal baik daripada ibnu Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala, akan lahu al-hasanat bi asy amsal, maka akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 sampai 700 kelipatan. Ini adalah pahala yang akan dapat apabila kita melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian kecuali puasa. Nah, puasa ini apa? Puasa ini adalah fa innahu li wa ana ajzi, itu adalah untuk saya sendiri. Dan saya akan memberikan pahala yang tidak diberikan kepada yang tidak akan ditahui oleh kita, ya, tidak dalam bentuk yang jelas. Ini ada reminder ya, 10 menit lagi. Siap Mas Iqbal, karena harus cepat nih. Ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan, bahwasanya siam ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita harus benar-benar dalam meniatkan puasa kita ini hanya lillahi ta'ala. Maka jangan sampai kita melupakan yang namanya niat di pagi hari itu. Terserah kapan mau berniat, yang penting adalah niat kita puasa ini lillahi ta'ala wali thalabi ridallah. Jangan sampai ada niatan yang lain, supaya saya dilihat alim, supaya saya bisa menurunkan kadar gula saya, supaya saya bisa kolesterolnya berkurang, supaya saya turun badan, tidak, tapi diniatkan untuk lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Ini sangat penting sekali. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini adalah siapa, kemudian man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka perbanyaklah qiyamul lail, mulai dari witir, kemudian tahajud dan seterusnya, berbanyak di situ, maka itu akan menambah keberkahan. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh dulu kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sedekah, memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena afdhalus sedekah sedekatu Ramadan. Jadi sedekah ya tidak menafikan kebaikan sedekah-sedekah di bulan-bulan yang lain, tetapi sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Ini sangat penting sekali, sehingga kita nanti berusaha untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran pastinya, karena memang sahar unzila fihil Quran, maka disitulah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau salaf soleh membaca Quran ada dua. Yang pertama itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Syafi'i itu hatam ya, lailah wa nahar. Jadi kalau Syafi'i atau Imam Malik ya, itu adalah siangnya hatam, malamnya hatam. Jadi 2 kali sehari, itu luar biasa sekali. Kemudian al-buka' inda qiraati au simat khusyu'an, atau dengan menangis ke dalam membaca Al-Qur'an. Ya pastinya kita harus paham dulu artinya, kita harus meresapi apa yang kita baca baru bisa menangis, tapi jangan dibuat-buat menangisnya. Membaca bismillahirrahmanirrahim langsung nangis ya tidak. Tapi harus ada tadabbur, ada penyerahan, memasukkan Al-Qur'an itu ke dalam hati kita. Ada amalan yang salafus saleh sering lakukan, yaitu zikir pagi hingga terbit matahari. Jadi setelah sholat subuh, kemudian disitu lanjutkan dengan zikir sampai nanti terbit matahari, kemudian dilanjutkan suratul Isyraq ya. Suratul Isyraq, karena memang pahala di situ ta'dilu al-hajj. Jadi pahala di amalan itu setara dengan al-hajj, ibadah haji. Maka mari kita bersama-sama untuk melaksanakan zikir pagi hingga terbit matahari. Kemudian iktikaf, pastinya adalah ini amalan di 10 hari terakhir, nanti berbanyak iktikaf. Kemudian umroh di bulan Ramadan, ini juga bagian daripada amalan yang selalu dilakukan oleh salafus saleh ketika datang bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjan atau hajjah, hajjan wahidan, atau ada di riwayat yang lain disebutkan hajjan ma'i atau ibadah haji dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang setara dengan berhaji bersama Rasulullah, yaitu tepatnya di umroh bulan Ramadan. Lailatul Qadar, ini adalah mengejar Lailatul Qadar, ya ini man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini juga sama. Kemudian ada memperbanyak zikir, terutama istighfar. Ini adalah sangat dianjurkan sekali, dan ini harus kita coba jalankan agar supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan sebagaimana salafus saleh mendapatkan keberkahan Ramadan. Kapan kita beristighfar? Fi sulusil lail al-akhir hina yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini indal iftar saum, itu juga kita berbanyak istighfar di situ, karena memang indal iftar itu adalah mau'id wa mauqit li al-mustajab, lihat doa, itu tempat dan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sulus lail, kemudian di al-ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi ketika sahur itu berbanyak istighfar. Jadi tiga waktu tadi mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kita berzikir, terutama al-istighfar. Karena memang istighfar ini adalah pembuka jalan bagi kita semua. Apabila kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka beristighfar akan
membantu kita membukakan jalan kita untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Ini adalah bagaimana salafus soleh dulu menggapai keberkahan Ramadan, itu dengan amalan-amalan yang sudah tadi kita sampaikan. Semoga itu bisa menjadi pembuka jalan kita dalam menggapai keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita berdoa semoga pada akhirnya kita akan mengikuti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat anna Rasulullah SAW su'ila ayu al-amal ahabbu ilallah. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah menyatakan, ada wamuhu wa in qalla, yaitu sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Semoga nanti amal-amalan yang sudah dilakukan oleh salafus saleh itu bisa kita laksanakan walaupun sedikit. Yang penting itu adalah mutadawilah, atau itu adalah terus berkelanjutan, dawaman ya, selalu. Ya walaupun cuma 33 istighfarnya, tetapi setiap sahur selalu, setiap iftar selalu, setiap sulusul lail selalu. Walaupun cuma 100 euro, tetapi setiap hari kita keluarkan untuk sedekah. Ya walaupun hanya 2 rakaat setiap malam kita tahajud, tapi terus selama bulan Ramadan. Ya walaupun hanya 1 safhah, 1 lembar kita membaca Al-Quran, tetapi setiap habis sholat kita baca, atau setiap kita ada waktu kosong kita baca. Itu yang bisa kami sampaikan, Mas Faisal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya tadi ya, karena ini sifatnya untuk saling mengingatkan. Baik, sebelumnya izin menginformasikan kalau sudah dikirimkan ya mengenai link presensi. Mungkin nanti operator bisa bantu untuk mengirimkan lagi bagi peserta yang baru hadir. Dimohon untuk mengisi link presensinya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk 3 penanya, silakan bisa langsung menghidupkan fitur on mic dan juga on kamera seperti itu. Silakan kepada peserta forum yang ingin bertanya. Oke, Mbak Faiza, silakan Mbak, langsung Mbak. Oke, Assalamualaikum Ustadz Ali. Salam kenal G. Ini saya mau nanya yang bagian, tadi saya sempat nulis, yang bagian pengampunan dosa. Sebagaimana kita tahu kan, memang kalau misalnya kita puasa tentunya menggugurkan dosa kan ya Ustadz ya. Cuma yang masih saya jadikan bayangan tuh gini, Allah kan emang maha pemaaf ya. Tetapi yang kadang-kadang kan kita mikir, oh nanti dimaafin kok sama Allah. Misalnya kita kayak semacam tobat sambal tuh loh Ustadz. Kalau puasa kan kita emang, karena kita muslim kan kita emang tahu lah kita wajib puasa. Tetapi kan inti dari kualitas kita kan mungkin bisa aja beda ya. Nggak sengaja ngibah atau gimana. Tapi esensi puasanya dapat. Tapi mungkin kita juga ngerasa insya Allah dosa kita gugur, tapi setelah itu kita langsung kayak setelah puasa lepas kita langsung kayak beringas lagi tuh loh Ustadz, kayak semacam ya mungkin kayak ngomongin orang, atau mungkin tiba-tiba kita ngelakuin sesuatu yang kita tidak sadar. Nah itu menurut Ustadz gimana? Itu kan kayak semacam taubat nasuha tapi nggak jadi taubat. Nah saya tuh mikirnya emang kita nggak bisa tahu ya Ustadz, dosa itu dosamu gugur, dosamu enggak. Tapi kan kita jadi ngerasa kita penuh dengan apa ya? Paham kan ya Ustadz? Sandiwara ya. Jadi kayak saya tuh jadi mikirnya kayak sebenarnya tuh dengan saya puasa ini dosa saya sebelum-sebelumnya itu beneran gugur nggak sih, kayak karena saya ngerasa oke, puasanya niat, tapi jangan-jangan dosa saya yang sebelumnya itu kayak tidak terampuni dengan baik gitu loh, kayak semacam gitulah Ustadz. Paham kan ya Ustadz? Maksudnya kayak semacam, ya kira gimana ya, kayak semacam tobat sambal. Karena dulu saya pernah dengar tuh kalau emang benar-benar mau tobat akhir ya tobat nasuha, tapi kan ternyata bukan the end of our tobat. Ternyata kita mau tobat lagi, ya nggak apa-apa tobat lagi, kayak gitu loh Ustadz. Saya masih bingung gitu, apakah benar hanya dengan puasa itu tobat kita dosa kita tuh benar-benar gugur gitu. Makasih Ustadz.
salam kenal juga Mbak Faiza Husnai ya. Terkait dengan tobat ya, ketika bulan Ramadan datang, kemudian datang bulan Syawal, kemudian kita sudah menganggap dosa kita sudah terampuni, sudah terbebaskan ketika bulan Ramadan dengan puasa, kita kembali kepada zaman jahiliyah. Ini sebenarnya adalah muhawalah nafsiyah, yang lebih kepada bagaimana kita berusaha pada tataran diri kita sendiri, karena yang bisa mengubah kita untuk apakah kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya itu adalah diri kita sendiri. Orang lain, kemudian apa yang sudah kita lakukan, itu adalah bagian-bagian yang akan menopang hal itu. Ketika kita merasa bahwasanya sudah terampuni dosa kita, kemudian kita balik lagi kepada zaman di mana kita kembali kepada dosa, itu adalah bagian perjalanan yang itu memang belum ada niat yang sesungguhnya dalam diri kita ketika kita sudah mulai baik di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita kalau pengampunan dosa jangan terlalu husnudzon, saya sudah puasa, sudah diampuni oleh Gusti Allah, kita bebas dari dosa, tidak semudah itu ya. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tentang keputusannya, karena yang memutuskan adalah Gusti Allah. Apa dia yang tahu hati kita kan? Ya'rifu ma taqallaba fi qulubina, dia yang Allah itu yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, hati kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini selalu mencoba untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafsi. Bagaimana itu dilakukan adalah dengan meniatkan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya untuk ibtigha'an limardhalillah. Dia hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ihtisaban lillah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja niatnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, sehingga di akhir dari bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan insya Allah ya, kita mendapatkan pengampunan karena memang kita benar-benar ikhlas. Kemudian dalam upaya untuk menghindarkan diri dari kembali ke zaman sebelumnya itu yang kita sering gosip kemudian sebagainya, seolah kita tidak ada faedahnya bulan Ramadan ini, itu adalah kembali kepada niat kita yang awal tadi. Kita harus benar-benar serius bahwasanya setelah Ramadan ini saya akan memperbaiki diri saya sendiri, ya setidaknya sedikit demi sedikit. Mbak Faiz, saya tidak bisa langsung del 100%, saya nggak bisa gibah karena memang fitrahnya manusia itu ya begitu ya. Nisyan manusia itu ya, sesuatu yang selalu lupa ya, dia mahalun nisyan wal khata', jadi tempatnya kelupaan, kelalaian dan juga kesalahan, dan itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Caranya adalah bagaimana kita meminimalisir itu dengan sebaik mungkin. Apabila saat kita terjerumus ke arah situ, tiba-tiba kok langsung gibah nih, berarti kita harus memperbanyak lagi istighfar di situ. Setiap apa yang kita lakukan dari kesalahan ya sedikit pun itu langsung kita istighfari. Itu adalah langkah awal kita, langkah yang paling cepat dan tepat yang harus kita lakukan ketika kita mulai terhinggapi oleh kemaksiatan, terhinggapi oleh takabur, terhinggapi apa saja, maka istighfar itu adalah jalan tercepat dan jalan ya tolnya lah untuk kita segera mengurangi itu. Ketika istighfar, insya Allah nanti akan tiba-tiba langsung tersentak gitu. Ya sedang hibah nih, astagfirullahaladzim. Nah, disitulah kita mulai membiasakan diri untuk hal itu. Maka nanti ketika kita sudah terbanyak istighfar itu, maka akan semakin terminimalisir lah setiap upaya kita untuk kembali kepada kemaksiatan itu. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Yang penting itu ketika kita sudah niat, saya tidak akan gibah lagi ya, nanti walaupun terjerumus sedikit-sedikit, tapi kalau sudah ada istiqomah dalam hal itu, maka itu tidak akan sebegitu besar dulu, dan lama-lama nanti insya Allah akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu husnudon dengan apa yang kita akan dapatkan di bulan Ramadan ini dari pengampunan dosa, karena yang tahu hanya Gusti Allah. Maka itu harus dihindari ya, husnudonnya itu. Menghindarinya dengan kita serius dalam menjalankan ibadah Ramadan ini dan ibadah setelahnya atau setelah bulan Ramadan ini jangan sesuai dengan kualitas yang kita lakukan di bulan Ramadan. Saya kira seperti itu Mbak Faiza ya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Ustadz. Gimana Mbak Faiza, udah terjawab ya pertanyaannya? Terima kasih Ustadz. Oke, baik. Berikutnya ada Mas Abiza ya. Silakan Mas, pertanyaannya langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Alif, izin bertanya. Terima kasih juga Mas Faisal. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar Mas. Baik. Ustadz izin bertanya, ini mungkin agak sedikit out of topic, cuman saya mikirnya ini masih ada korelasi dengan keberkahan dari Ramadan, bulan suci Ramadan kita. Oke, saya videonya ini aja. Izin bertanya, saat sekarang ini kan lagi ada perang antara Rusia dengan Ukraina khususnya gitu ya. Dan di sana juga ada beberapa tentara dari Muslim Chechnya yang ikut bergabung gitu. Yang saya mau underline adalah Muslimnya itu sendiri gitu ya, di tengah keberkahan bulan suci Ramadan gitu. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi di mana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, berarti kan posisinya adalah nomor 3. Sedangkan kita itu tidak dalam keadaan terdesak untuk menghancurkan satu kaum gitu. Dalam hal ini Ukraina gitu kan ya. Kalau kita memandangnya dari point of view-nya Rusia dan Chechnya gitu, Muslim Chechnya. Nah, bisa nggak sih Ustadz gitu, kita ketika misalnya atiullah wa atiur rasul walil amri minkum, nah itu kan nomor 3, tapi dari segi Islam, dari posisi Islam, bisa nggak sih kita kayak menolak gitu untuk melakukan kewajiban bela negara? Dalam hal ini mungkin analoginya adalah Muslim Chechnya. Mungkin suatu saat apakah Indonesia bisa berperang atau mungkin melakukan sesuatu hal yang atas nama negara gitu, bukan atas nama agama gitu kan. Nah, di tengah di tengah bulan suci Ramadan gitu. Nah, kira-kira agama Islam sendiri memandang itu seperti apa? Apakah bisa menolak atau ya udah ikut ulil amri minkum gitu. Dalam hal melakukan perang, khususnya bukan atas nama negara, tapi khususnya bukan atas nama agama, tapi semata-mata karena kita penduduk di wilayah negara tersebut. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abida Ilmi Cordoba ya. Iya, saya Cordoba. Di Barcelona. Cordoba apa nih Mas? Oh, Barcelona ya. Siap, Ustaz. Insyaallah. Pendukung Barcelona berarti ini. Insyaallah. Ya, maafkan Liverpool yang 4-0 membantai Liverpool. Mulai dah. Terkait perang ya, saya kurang begitu paham dengan tujuan dari perang Rusia dan juga keterlibatan Chechnya, yang saya kira Chechnya adalah bagian dari Rusia ya dalam hal geopolitiknya dan geopolitik dan ekonomi dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, yang Chechnya memang saat ini sedang di underline sebagai negara yang berbasis Islam ya, karena presiden muslimnya banyak dan presiden juga muslim dan gemar melakukan semacam penyemangat untuk perang melawan Ukraina dan sebagainya. Kalau dalam konteks atiullah wa rasul wa ulil amri minkum itu kita kepada jalan dakwah ya, dakwah Islam. Kita untuk masalah agama ya, masalah agama. Bila di luar masalah agama itu, saya kira itoah pada yang terakhir ya, ulul amri itu adalah itoah pada tingkatan yang ketiga ya. Itu ulul amri adalah mereka yang tawalla bi amri li amri din ya. Ulul amri adalah yang dipilih karena memang ia mampu untuk menjaga umat agar selalu dalam itaatullah wa itaatur rasul. Selama itu tidak dalam kerangka itaatullah wa itaatur rasul, kita boleh saja untuk menolak, untuk tidak melakukan hal-hal yang memang itu di luar koridor untuk kita itaatullah dan itaatur rasul. Jadi itu secara umumnya seperti itu, sama Sabiza ya. Jadi bagi masyarakat Chechnya mungkin atau kita Indonesia ketika diminta perang karena negara kita ingin menjadi adik kuasa kemudian menyerang negara mana, tapi tidak ada unsur di situ kita
diarahkan untuk berperang itu untuk itu ali ajli itu atillah, dalam artian kita dakwah Islam karena ada saudara kita yang di bumi hanguskan di mana, maka kita harus membantu mereka untuk biar supaya terbebas dari belenggu penjajah itu. Itu adalah bagian daripada dakwah Islamiyah, kita menyampaikan saudara kita sama umat muslim. Maka kalau ketika amrnya untuk seperti itu, ya monggo kita berjihad. Itu adalah itaatu amri, ulil amri, yang memang itu ada bertujuan untuk itaatullah wa rasul. Tapi kalau tidak ada unsur itaatur rasul wa itaatullah, ya kita boleh saja menolaknya. Nah, itu hak masing-masing. Saya kira itu, Mas Abiza ya. Ini pendapat dari kami pribadi. Nanti kalau ada yang lain silahkan ditambahkan. Baik, bagaimana Mas Abiza? Apakah cukup terjawab? Ya, terima kasih juga PCN, terima kasih Mas Faisal dan Ustadz Alif atas jawaban-jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Abiza sudah bertanya. Baik, masih ada satu kesempatan lagi bagi peserta dan hadirin yang ingin bertanya. Silahkan. Bisa langsung on mic dan on kamera saja ya, jika ada yang ingin bertanya. Oke, jika memang tidak ada yang pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Alif dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ada baiknya kita semua membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustadz Alif atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan dapat berjumpa di lain waktu. Dan kepada para hadirin dimohon untuk jangan live dulu karena kita ada sesi foto bersama. Mungkin kepada operator Zoom Mbak Faiza bisa dibantu Mbak. Oke, siap. Monggo teman-teman semuanya, baik yang di Indonesia, Spanyol, di Belanda, Hong Kong, dan di belahan dunia lainnya. Oke, izinkan saya untuk screenshot ya. Monggo, Abang. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, yang sebelah sana belum. Oke, 1, 2, 3. Oh bentar, ada satu. Ada personal kecil. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya ada lagi. Bentar. Ini karena baru ada yang muncul-muncul. Bentar ya, saya ulang lagi. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih kepada seluruh peserta dan hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kesempatannya kepada PCM Spanyol. Semoga silaturahmi itu terjaga, sehat selalu, berkah, manfaat. Amin, amin. Bisa ketemu offline di Barcelona ya. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah.